Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin lagu paling terkenal di dunia yang setiap gereja menyanyikannya, yang setiap pribadi hafal, yang setiap orang mengalami inspirasi darinya. Ini pesannya sangat kuat. Amazing grace, rahmat yang mengagumkan. Amazing grace, how sweet that sound. Betapa indah suara itu. That save a wretch like me, yang telah menyelamatkan aku yang seperti ini, buruk dosa, telah menyelamatkan aku. I once was lost, but now I found. Aku dulu hilang, menghilang pergi, bersembunyi. Tetapi aku kini ditemukan. Ditemukan, bukan menemukan Tuhan. Kita itu ditemukan oleh Tuhan, amin. Ini sungguh sangat berbeda. Aku menemukan Tuhan, tidak. Aku telah ditemukan Tuhan melalui anakku yang setiap minggu izin ke gereja, padahal aku dulu abangan. Melalui guru sekolahku yang mengajak aku untuk baptis. Melalui orang tuaku yang memberi kesempatan ke aku diantar untuk pelajaran agama. Melalui guru agamaku di lingkungan yang tiap kali sore datang dan menyapa. Aku ditemukan Tuhan. I found, ditemukan. Was blind but now I see. Aku dulu buta dan aku sekarang melihat. Ini adalah pengalaman seorang namanya John Newton, orang Inggris yang ikut bapaknya menjadi pelaut, angkatan laut. Dan pada salah satu peristiwa ia terdampar, atau ada peristiwa yang membuat dia harus berhenti di Afrika Barat, yang biasa mengangkuti budak untuk dijadikan budak ke tanah Inggris. Dia ditangkap oleh maklar budak di Afrika Barat. Dan kemudian atas usaha tentara Inggris ia berhasil dibawa pulang ke Inggris. Tetapi di tengah laut kapalnya hampir karam. Dan dia merasa kalau ini bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin aku selamat. Karena John Newton ini mengalami pengalaman yang eksistensial yang bersama Tuhan dialaminya. Kemudian hidupnya dipenuhi kegembiraan dan syukur yang besar. Dan kemudian dia belajar di seminari. Dan kemudian umur 40 tahun ditakbiskan menjadi romo di gereja Anglikan. Dan diantaranya kemudian dia menulis pengalaman iman yang rupa-rupanya memberi pengalaman pada setiap pribadi yang memang demikian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Saudari-saudara, Yesaya pastilah seorang pribadi bersama
beberapa yang lain di Israel yang mengalami bahwa itu Allah itu begitu care dan dekat dan tidak pernah meninggalkan umatnya dengan janji-janji zaman Mesias nanti, zaman Mesianis, bahwa semuanya akan makmur, damai sejahtera. Maka ia membangkitkan semangat orang Israel yang semakin lokro menghadapi kehidupan yang seolah-olah tanpa pengharapan. Maka Yesaya berseru, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Kenapa? Karena melihat karya Tuhan yang agung. Karena efata, karena terbuka pada Tuhan. Dan dikatakan sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber air. Melihat kemuliaan Tuhan dalam peristiwa kehidupan. Itu pengalaman bangsa Israel dan Yesaya. Dan pengalaman Injil menjelaskan tentang orang yang tuli, yang gagap. Dan Yesus berseru, Efata, melihatlah, terbukalah. Dan mata orang itu terbuka, telinga orang itu terbuka, mulutnya dilepaskan dari ikatan lidahnya, dan kemudian bisa berkata-kata dan melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus melarang supaya ia tidak memberitakan kepada siapapun, tetapi dikatakan demikian. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, orang bisu berbicara. Bagaimana aku bisa diam kalau aku mengalami Tuhan yang meluap-luap dalam hidupku? Kalau aku mengalami peristiwa-peristiwa yang bagiku itu tidak mungkin terjadi dan terjadi karena campur tangan Tuhan. Amin. Dan aku rasa ini adalah pengalaman Anda masing-masing. Seperti itu juga pengalaman Romo Agus, tentu saja. Jadi bagaimana mungkin aku tidak meluap-luap untuk meyakinkan bahwa Allah kita itu baik, kalau memang aku mengalami Allah itu baik. Dan aku tidak berhenti pada diriku sendiri. Ben sakarepe wong kae, nasibe dhewe. Ora. Aku mengalami Tuhan dan Tuhan yang sama adalah Tuhanmu. Maka ayo mengimani Tuhan dengan kegembiraan, dengan sorak-sorai, dengan kobaran api semangat iman. Dan itu menutup khotbah ini dinyatakan berkali-kali oleh Bapak Suci Fransiskus, Paus kita. Saya tidak bosan untuk menunjukkan buku ini. Ini adalah dokumen gereja Evangelii Gaudium. Judulnya Sukacita Injil. Judulnya wis Sukacita Injil. Nah, Bapak Suci mengajak kita semua kalau mau menjadi evangelis atau evangelier, kita mesti lahir dari pengalaman aku itu dicintai Allah, aku itu diselamatkan oleh Allah. Maka kalau Anda sekarang mengamini, beriman kepada Tuhan Yesus, pastilah Anda telah mengalami itu. Pastilah Anda telah mengimani itu. Dan itu harus diwujudkan dalam kegembiraan mewartakan, saudara-saudara. Aku tugas yo. Wih, kok cepet banget yo. Kita lagi ini, aku tak siap-siap. Ngono, orang golek nomor telepon yo. Sorry yo, aku arep nilai bayi. Tolong ganteni ya rek dadi prodiakon. Ora. Wing, aku kok tugas. Aku mau. Saya tadi berdoa begini, Tuhan, Engkau memberi kesempatan kami istimewa menjadi petugas liturgi. Ajarilah kami melayani dengan rendah hati. Saya pernah diprotes loh, neng kutha liya. Romo, petugas liturgi
prodiakon dan seterusnya. Kuwi penak nek tugas ning gereja hari raya. Aku ki ngantri 1,5 jam untuk mendapatkan tempat duduk. Dan mereka merasa golek romo ning ngarep dhewe. Nek diitung karo tugas lembaga kumuni sepiro to ngono ki? Aku ya kaget kuwi. Oh ya bener ya jebule ya. Termasuk romone ya, nek bengi pesta gitu kan mesti kok disediani daharan lho ya. Sepiro sih gitu kan? Dan Anda yang 1 jam untuk memperoleh tempat yang itu pun tidak nyaman ketika hari raya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kegembiraan hati itu seperti orang yang bisa bicara karena evata diungkapkan dalam pewartaan yang tidak bisa dibatasi. Maka ayo, tidak usah bermimpi menjadi jauh-jauh untuk menjadi katekis atau seorang romo misalnya. Tetapi aku itu punya orang-orang kegembalaan dalam hidupku sehari-hari. Kalau saya pelajar ya teman-temanku. Kalau saya seorang kakak ya adikku. Kalau saya seorang ibu ya suami dan anak-anakku. Kalau aku seorang pekerja ya kantor dan pabrikku. Kalau aku seorang yang rajin di desa ya orang kampungku. Saya beli pupuk yang saya letakkan di bawah tangga. Tidak sengaja karena ada tumpuan bagor di tepi jalan, saya sepedaan, lalu saya datangi, maaf apakah ini dijual? Kalau dijual saya mau beli 20 karung. Tidak dijual karena ini untuk sendiri. Maaf, tapi apakah saya boleh nempil? Oh ya, saya tanyakan, ternyata boleh. Ketika diantar, ya selesai, aku sudah bayar sebelumnya. Tetapi orang itu minta, saya ingin ketemu dengan romonya. Oh ya, saya turun. Ternyata romo, saya seorang gembala umat. Saya punya pepantan, punya jemaat yang hanya sedikit saya perintis di kampung itu. Salam kenal romo. Luar biasa ya. Orang-orang yang diberkati dan berkobar dalam hal yang biasa tetapi menjadi teman bagi orang lain, bagi para petani dan peternak. Luar biasa ya. Maka saudara-saudara, sangat jelas Bapak Suci mengajak terus-menerus supaya ketika kita beriman dan kita memang beriman itu dalam kegembiraan hidup. Dia tidak mau bahwa seorang beriman kok merengut, seorang beriman kok tidak menampakkan sukacita. Dia menyebutnya ini bahasa formal dokumen. Neng skripsi mesti rawono ning Bapak Suci ki sok melanggar kebiasaan formal. Beliau mengatakan begini, ada umat Kristiani yang hidupnya seperti masa prapaskah tanpa paskah. Jadi kita mung lesu, poso, pucet ngono lho. Nah iki dikritik. Artikel 10 mengkritik lagi. Konsekuensinya, ini konsekuensi seorang penginjil, seorang pewarta Injil tidak pernah boleh seperti orang yang baru pulang dari pemakaman, sedih, ketok nek nangis, ditinggalkan. Enggak. Yesaya dan orang yang disembuhkan Tuhan adalah orang yang mengalami Tuhan dan berkobar. Maka Anda dan saya terus-menerus memegang tanggung jawab perutusan dimanapun dalam apapun, dalam sukacita dan melakukannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi.